Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai ayat yang ke-26. Judul perikop itu adalah Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena orang itu tetap mengikut Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberikan kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutus harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah itu telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah disediakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, perikop ini merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya yang membahas tentang bagaimana Petrus dan rasul-rasul menyembuhkan seorang lumpuh di bait Allah. Dikatakan di situ bahwa orang lumpuh itu terus memuliakan Allah, dan banyak orang yang mengenal orang lumpuh ini bahwa dia adalah orang yang lumpuh sejak lahir menjadi sangat heran karena mereka mengenal dengan baik orang lumpuh ini. Dan keheranan itu kemudian membuat mereka banyak mengurumuni rasul-rasul. Saudara, Petrus kemudian menggunakan kesempatan ini untuk berkhotbah tentang Kristus, Mesias yang dijanjikan Allah sejak perjanjian lama. Dia berkata bahwa Mesias itu adalah Kristus itu sendiri yang sudah dijanjikan Allah sejak Musa, Samuel, dan nabi-nabi setelahnya. Saudara, kalau kita melihat bahwa bagaimana rasul-rasul ini merespon kekaguman daripada orang-orang itu, kita melihat bahwa para rasul ini menggunakan kesempatan itu bukan untuk mencari puji-pujian bagi diri mereka sendiri. Sebaliknya, mereka menggunakan kesempatan itu untuk memuliakan Allah. Saudara, apa yang dilakukan oleh para rasul ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh beberapa orang Kristen ketika mereka mulai bersaksi. Saudara, banyak dari antara mereka, bahkan mungkin kita pun pernah terjebak dalam hal yang sama.
Ketika kita bersaksi tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan kita, bagaimana Tuhan menolong kita, kebanyakan kita mungkin memberikan penekanan kesaksian kita kepada ketekunan kita, kepandaian kita, hikmat kita. Oh, karena saya berhikmat, karena saya pandai, karena saya tekun, maka saya berhasil. Kita lupa bahwa tujuan kesaksian itu adalah memuliakan Allah dan bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Saudara, karena itu hendaklah setiap kita menggunakan semua kesempatan untuk memuliakan Allah setiap waktu. Misalnya ketika kita mengalami kesembuhan, tentu kita bersyukur, kita berterima kasih buat para medis yang mungkin merawat kita, atau orang-orang atau keluarga kita yang membantu merawat kita. Tapi jangan lupa kita harus memberikan penekanan bahwa kesembuhan itu terjadi hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan yang dipakai melalui orang-orang di sekitar kita. Ketika kita usaha kita berhasil, jangan lupa bahwa semua kerajinan kita, semua kepandaian kita tidak ada manfaatnya jika Allah tidak memberkati kita. Karena itu sekali lagi kita harus memberi penekanan kepada anugerah Allah, kepada pekerjaan Allah, kepada kebaikan Allah yang membuat kita bisa berhasil. Ketika anak-anak kita berhasil, tentu kita juga bersyukur dengan guru-guru yang membantu mendidik mereka dan sebagainya, dan orang-orang yang memang memberikan pengaruh kepada mereka. Tapi jangan lupa, semuanya itu kalau bukan karena Tuhan, maka semuanya sia-sia. Mungkin kita ikut kursus parenting, kita ikut seminar parenting dan sebagainya, dan kita mempraktekkan itu, dan mungkin hasilnya berhasil. Tapi jangan lupa bahwa kalau Tuhan tidak mengatur sedemikian rupa, maka semua hal itu tidak akan berhasil. Karena itu saudara, marilah kita menggunakan setiap kesempatan kita untuk memuliakan Allah. Dalam hal apapun yang kita alami, dalam kesembuhan, dalam keberhasilan kita maupun keberhasilan anak-anak kita, marilah kita menggunakan itu sebagai alat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, mari kita gunakan setiap kesempatan untuk memuliakan Allah kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menggunakan setiap kesempatan yang saudara miliki untuk mengagungkan Allah? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Tuhan memampukan saudara untuk selalu memuliakan Tuhan di dalam setiap kesempatan. Marilah kita selalu memuliakan Tuhan di setiap kesempatan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, berterima kasih buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga, melindungi kami Tuhan Yesus. Kami percaya itu hanya karena anugerah-Mu bagi kami. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan kehidupan kami akan bekerja, melakukan semua aktivitas kami, baik yang ada di rumah maupun yang ada dalam tempat pekerjaan atau dalam perjalanan. Nanti Tuhan Engkau jagai sertai kami, lindungi kami, sehingga kami boleh melakukan segala sesuatu berdasarkan kehendak-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu berserah kepada Engkau, selalu mengandalkan Engkau dalam setiap waktu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kasih dan karunia-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.